menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Ia wanita mengaku di dalam trauma sumur. dan tak mau pergi ke sekolah. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi sorotan dan pekerjaan berat bagi pemerintah dan seluruh pihak untuk memberantas segala bentuk tindak kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019 sebanyak 6% dengan jumlah 431.471 kasus dari tahun sebelumnya. Sebanyak 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% atau meningkat hampir 8 kali lipat. Kasus kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis. Pada catatan tahunan Komisi Anti Kekerasan tahun 2020, Komnas Perempuan menemukan jumlah laporan kekerasan terhadap anak perempuan meningkat sebanyak 2.341 kasus. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan kepada anak dari setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan oleh korban karena korban takut dan malu melaporkan kasus yang masuk ranah privasi rumah tangga. Presiden Jokowi meminta 3 hal yang harus menjadi perhatian bersama, yakni memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif, dan perlu adanya layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kembali. Sebagai Satuan Tugas Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit PPA Bareskrim Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Bidang dan tugas unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Guna mengoptimalisasi penanganan kasus hukum kekerasan perempuan dan anak, perlu adanya suatu terobosan pelayanan hukum berbasis digital. Elektronik Perlindungan Perempuan dan Anak atau EPPA hadir untuk mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak. EPPA yang saya rancang sehingga diharapkan menjadi solusi. Melalui aplikasi EPPA, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kasus hukum yang dialami, sekaligus memperoleh informasi edukatif yang penting terkait perempuan dan anak. EPPA hadir dalam platform website dan aplikasi Android dengan berbagai fitur lapor kasus, data kasus yang sudah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, fitur layanan konseling yang akan dijawab langsung oleh jajaran unit PPA, hingga fitur berita dan sosialisasi hukum seputar kasus kekerasan perempuan dan anak. Proyek perubahan layanan digital EPPA dibangun saat pandemi COVID-19 melanda. Koordinasi dan pembangunan layanan digital dengan tim terus dilakukan melalui video conference, konsultasi, dan komunikasi terkait layanan juga terus dimaksimalkan dengan konsultasi melalui video conference bersama mentor proyek perubahan EPPA, Irjen Pol Argo Yuwono. Dengan adanya aplikasi EPPA, korban kekerasan perempuan dan anak dapat melaporkan
meminta pendampingan dan konseling terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya tanpa harus malu untuk diketahui oleh siapapun. Aplikasi e-PPA ini ya, diharapkan nanti menjadi sebuah langkah terobosan Universitas Polri atau role model bagi polda-polda yang lain ya, yang sangat baik dalam rangka memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus hukum kekerasan perempuan dan anak. Sehingga penanganan kasus hukum perempuan dan anak tepat ya ditangani oleh Polri dan secara komprehensif dengan stakeholder yang lainnya. Komnas Perempuan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kepolisian RI karena aplikasi ini akan sangat membantu para perempuan yang mengalami kasus-kasus kekerasan baik di rumah maupun di luar rumah. Terutama sekali kasus kekerasan yang sekarang sedang marak. Dan kami berharap Polri dan Komnas Perempuan dapat melakukan kerja-kerja bersama selanjutnya. Memberikan apresiasi ya kepada Pak Kombes Rinto atas inovasinya membuat karya terbaik ya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak berbasis digital. Maka apa yang dilakukan Pak Kombes Rinto, kami berharap ini juga memberikan dampak lebih besar bagi upaya peningkatan kualitas perlindungan anak di Indonesia. Elektronik Perlindungan Perempuan dan Anak (e-PPA) menjadi sebuah terobosan dalam sistem pelaporan kasus hukum untuk mengoptimalisasi penyelesaian kasus hukum yang sudah berjalan sehingga penanganannya lebih cepat, terintegrasi, dan komprehensif.